Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Warkop Pak D. Mengingat banyaknya pemirsa ya, permintaan dari pemirsa yang menghubungi Pak D untuk membuat video yang lebih detail lagi, maka kali ini Pak D akan review pembuatan cendol hitam untuk dawet ireng. Seperti apa prosesnya, saudara-saudara? Mari kita lanjutkan. Kali ini Pak D akan membuat cendol hitam setengah kilo sagu ya. Nah, ini masih 1 kilo ini ya, saudara-saudara ya. Ini masih 1 kilo, akan saya paro menjadi setengah kilo ya, biar mudah dan cepat. Pak D akan membuat setengah kilo saja. Nah, ini Pak D paro ya, mudah saja. Nah, ini separuhnya segini ya. Nah, ini setengah kilo ya, setengah kilo. Yang setengah simpan dulu. Nah, untuk setengah kilo sagu ini ya, kita tuang di baskom. Ini sudah posisi kering ya, kering, benar-benar kering ya, jangan lembab. Kalau lembab, saudara-saudara harus menjemur dulu walaupun sebentar ya, atau diangin-anginkan, karena untuk sagu yang kering ataupun lembab itu akan berpengaruh kepada hasil cendol itu sendiri ya. Nah, ini udah kering, disiapkan dulu sini. Saya juga akan menyiapkan dulu semuanya, siapkan dulu. Ini abu omannya ya, serbuk omannya 2 sendok makan ya, 2 sendok makan cukup. Nah, ini air tidak terlalu panas ya, hangat. Ini akan saya taruh. Nah, ini akan diaduk, aduk sampai bercampur betul-betul nih untuk arang omannya ya, betul-betul bercampur untuk arang omannya. Nah, kita taruh dulu. Lalu saya akan menyiapkan panci ya, panci ukuran sedang. Ini rebus 2 gayung air bersih ya. Dua gayung air bersih. Lalu nyalain kompor. Tidak usah terlalu besar saudara apinya, karena ini jangan sampai mendidih dulu, tapi yang penting panas. Jadi apinya jangan terlalu besar dulu. 2 gayung air. Nah, ini akan saya buat merebus daun pandan ya, diberikan daun pandan. Ini daun pandan saya pakai 1 ruas yang panjang, dipotong-potong ya, masukin sini. Nah, lalu ini garam ya, garam halus sebanyak 2 sendok makan ya. Ini
Ini nanti daun pandannya diambil nih, ya. Daun pandannya diambil setelah sudah panas, ya. Karena nanti berlanjut untuk membuat adonan sagu, ya. Jadi biarkan dulu sambil ini panas. Lalu saya akan mencampurkan atau mengaduk tepung sagu dengan air setengah gayung, ya. Nah, ini saudara-saudara, ya, setengah gayung. Ini langsung kita uleni, ya, diuleni, ya. Sebenarnya persoalannya membuat cendol hitam ini bukan masalah dibikin cepat, praktis, biar cepat, semuanya dibikin cepat bisa. Tapi kalau tidak mengindahkan mutu dan kualitas daripada cendol itu sendiri, buat apa, kan begitu. Jadi ini Pak D review pembuatan cendol hitamnya ini betul-betul memang makan waktu agak lama, tapi betul-betul sesuai alurnya, alur yang sebenarnya, atau kalau dalam pewayangan itu betul-betul mengikuti pakem, ya. Jadi tidak buru cepet, tapi betul-betul mengikuti alurnya atau pakemnya, sehingga akan menghasilkan cendol yang berkualitas, ya. Ini aduk terus. Nah, lalu akan saya masukkan nih yang arang oman tadi, yang dengan air hangat tadi, jadikan satu. Ya, jadikan satu. Nah, aduk. Nggak apa-apa nanti kalau ngendap kita aduk lagi, ya. Selanjutnya ini sudah hampir panas, ya. Sudah hampir panas. Nah, ini saya mengambil serbuk oman yang lembut lagi, satu pucuk sendok teh, ya, satu pucuk sendok teh saya taruh di air yang 2 gayung dalam posisi mulai memanas, ya. Ini, nah, ya, aduk. Nah, ini air yang mulai memanas, aromanya sudah aroma wangi ini, ya, aroma wangi daun pandan. Ya, ini sudah mulai memanas dan airnya pun akan berwarna hitam, ya, karena sudah dengan tepung oman tadi, ya. Warnanya akan menghitam. Ini yang hampir panas, yang panas ini sudah warnanya hitam, tapi jangan sampai mendidih, ya. Ingat, jangan sampai mendidih dulu, ya. Sambil yang di sana panas,
Ini kita aduk, ya kan? Kita sudah aduk. Saya juga sudah menyiapkan untuk cetakannya, ya. Cetakannya cendol. Ini di atas kontainer, ya, kontainer ukuran sedang yang sudah diisi air bersih juga, ya. Ini cetakannya kita taruh. Ini, ya, kita taruh cetakannya, jangan sampai goyang, ya lur ya. Nah, juga sudah saya persiapkan juga, ya, 2 baskom ukuran sedang yang berisi air bersih, ya, air bersih. Nanti cendol yang jatuh dari sini itu akan disaring 2 kali, akan disaring atau difilter 2 kali ke air yang pertama dan air baskom yang kedua, gitu. Jadi akan melalui filter 2 kali, ya. Ini untuk kalau sudah siap semuanya, kita kembali ke atas kompor. Sudah panas, ya, sudah panas, sudah. Nah, kembali ke yang sagu tadi, sudah dikasih air, sudah dicampur serbuk oman, ya. Nah, lalu akan saya saring. Ini saring, ya. Nah, ini guys, ya. Coba bayangkan seperti ini, ya. Makanya kalau ada yang bilang tepung sagunya kok langsung taruh di panci, langsung diguyur air, dicampur serbuk oman, ya pantes kalau yang hasilnya cendol suka ngeres karena tidak di filter, ya. Jadi nggak boleh sagu sudah dicampur sama tepung oman terus taruh langsung di panci dipanaskan, nggak boleh, harus difilter terlebih dulu seperti ini, ya. Sebelum dituang di yang panas, ini guys, ya, untuk mengantisipasi agar tidak keenceran walaupun tadi sudah sesuai ukuran, saya selalu antisipasi dengan cara saya ambil dulu, ya, saya ambil dulu kira-kira seperempat, ya, kira-kira seperempat air ini, ya, dengan gayung yang terpisah tersendiri, gayung yang khusus buat dawet. Jangan pakai gayung kamar mandi, jorok, ya. Ini dengan gayung yang memang beli dari baru khusus buat proses cendol, gitu. Jangan tuh disamakan dengan gayung yang buat mandi sehari-hari, nggak boleh, ya. Ini sebagai antisipasi, air saya ambil kira-kira ya seperempat lah, ya. Itu buat antisipasi supaya jangan encer, karena tepung sagu ini kalau sudah terlanjur encer sudah tidak bisa dibenerin. Kalau kekentalan masih bisa tambah air panas, ya. Ini saya kurangi dulu. Nah, baru ini akan saya tuang. Yang saringan tadi filter sudah saya cuci, sudah, ya, buat tuang melalui saringan lagi. Ya, jadi sudah melalui filter 2 kali, guys, ya.
jangan berhenti ya, langsung kita aduk terus. Nah, ketika di air panas yang belum mendidih kita ngaduk itu, warnanya nggak langsung hitam pekat, tapi dia masih akan warna abu-abu ya, akan warna abu-abu. Nanti semakin diaduk semakin lama dia akan berat. Nah, sambil warnanya itu akan berubah menjadi hitam pekat. Nah, ini udah jadi nih ya saudara-saudara ya. Nih. Nah. Udah jadi. Yuk kita tuang yuk. Tadi setelah digosrok ya, atau digasrot dengan cetakannya, cendol yang jatuh di counter bag ya, di bag ini didiamkan 10 sampai dengan 15 menit ya, didiamkan dulu. Dia pasti sudah kenyal ya, sudah kenyal. Nah, ini baru air pertama ya, baru proses air pertama. Lalu akan saya saring di baskom yang sudah saya katakan tadi di awal. Soalnya saya sudah menyiapkan 2 baskom isi air bersih. Nah, ini untuk pemfilteran pertama ya. Sini saya akan ambil jadi ya, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.